Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang baik dan selalu dalam keadaan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan dalam keadaan bahagia, juga segala yang dicita-citakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala secepatnya mengabulkan, secepatnya memberikan harapan kita segera. Dan mudah-mudahan Allah secepatnya mengabulkannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, di suasana yang sangat indah, luar biasa, berbatasan dengan Cikalong, terus dari bulah ditu duka bulah mana. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan urang sadayana kita semua mendapatkan barokah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan untuk tema kali ini, marilah kita bersolawat dulu kepada Rasulullah, baginda kita, baginda utusan Allah, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Teruslah berselawat, jangan pernah bosan untuk terus membacakan sholawat supaya kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mencari yang namanya level tertinggi, manusia mencari jabatan yang paling tinggi. Kebanyakan ingin menjadi pejabat, kebanyakan ingin menjadi orang sukses, kebanyakan ingin menjadi orang yang pengusaha sukses. Namun kita semua, yang namanya sukses itu, sahabat, bukan dilihat dari berapa banyak uangnya, bukan dilihat dari ketinggian jabatannya, bukan dilihat dari banyak mobilnya, bukan dilihat dari mewah rumahnya. Kesuksesan itu dilihat dari bagaimana bisa mampu menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Contoh, tidak sedikit orang yang banyak uang, tetapi tidak memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Tidak sedikit menjadi pejabat yang tinggi, tetapi banyak yang tidak memberi kemanfaatan kepada orang lain. Jangan disebut orang sukses. Itu bukan orang sukses. Orang sukses itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang sukses itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Contoh, ketika kita punya pengetahuan, punya ilmu, ilmu itu kita manfaatkan. Bermanfaatnya ilmu ketika kita mampu merealisasikan pengetahuan kita dalam sehari-hari dan mampu memberikan petunjuk kepada orang lain. Terus kita punya uang. Kalau seandainya kita punya uang, tidak dijamin orang sukses itu karena banyak uang, tetapi kalau mampu memberikan bantuan sedikit pun kepada orang lain sehingga terlihat senyuman kebahagiaan dari orang lain, maka itu adalah orang yang namanya sukses. Kita punya jabatan, jabatannya yang tinggi,
Terus jabatan itu hanya untuk pribadi, hanya untuk kebahagiaan pribadi, maka jabatan itu tidak apa-apa. Lihat dari kisah-kisah zaman dulu sebelum Rasulullah Nabi Muhammad SAW, banyak para pemimpin-pemimpin yang tinggi, yang mampu, yang bisa, yang pintar, juga kaya raya. Tetapi dengan kesombongannya, dengan kesombongan kepemimpinannya, dengan kesombongan harta bandanya, dengan kesombongan jabatannya, itu semua Allah hancurkan. Allah hancurkan sehingga menjadi manusia yang sangat hina. Lihat Rasulullah, Nabi kita, ketika Allah memberikan pilihan, apakah kamu mau menjadi orang yang kaya? Apakah kamu mau menjadi orang yang banyak harta? Kata Allah. Bagaimana jawaban Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Kata Rasul, ya Rob, kalau seandainya aku hanya memilih harta, aku hanya memilih kekayaan dunia, bagaimana umat-umatku akan secepatnya melupakan Rob? Akan secepatnya melupakan Allah. Apalagi kalau saya mencintai duniawi, mencintai kekayaan dunia. Jangankan seperti itu, Rasulullah SAW menerima apa yang Allah jadikan, menerima dan bertawakal dengan apa yang Allah jadikan. Harta tidak menjamin kebahagiaan, benar kata Rasul. Rasulullah bahagia dengan kesederhanaannya. Rasulullah bahagia dengan keadaannya. Tapi banyak manusia-manusia, banyak orang-orang sebagai umat Rasul yang lupa terhadap Allah, yang lupa terhadap ibadah, yang lupa terhadap kebaikan karena terbuai dengan kenikmatan surgawiyah dunia, terbuai dengan kenikmatan jabatan, terbuai dengan kenikmatan banyak harta dan benda. Akhirnya, naudzubillah min dzalik, jadilah orang yang selalu hidupnya bersyukur dan bertawakal dan tidak mengharapkan hanya dengan kekayaan duniawi, hanya mengharapkan kemewahan duniawi, tetapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita banyak harta, jadikanlah harta untuk bertasarruf ke jalan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi satu pelajaran bagi kita semua dalam ayat Allah, duribat alaihi muddillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Allah akan jadikan kehinaan dimanapun kau berada. Jadi rakyat, jadi pejabat, jadi ulama, jadi seorang konglomerat, jadi seorang orang yang sukses menurut mata dohir, mata manusia. Tetapi kalau tidak berpegang teguh dengan jalan Allah, tidak mempertahankan kita bersyukur kepada Allah, tidak mempertahankan kita bertawadhu di hadapan Allah dan di hadapan makhluk Allah, maka yang terjadi, Allah akan jadikan kehinaan dari apa yang sudah Allah titipkan terhadap kita semua. Yang kedua, harus pegang teguh wahablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Manusia itu adalah bagaikan satu lingkaran, yang dimana lingkaran itu berbeda-beda wajah, berbeda-beda tubuh, berbeda-beda suku. Tetapi kalau kita lihat, semua manusia, tidak ada manusia yang diciptakan dari batu. Hanya satu Nabi Adam diciptakan dari tanah. Hanya satu Nabi Adam yang beda, karena Nabi Adam itu adalah makhluk pertama yang Allah keluarkan, yang Allah jadikan di surga. Tetapi manusia, kita sebagai manusia yang biasa, yang diciptakan min nutfah, dari air mani, air yang hina. Jangan sampai kita diciptakan dari air yang hina kembali kepada kehinaan. Jangan sampai kita diciptakan dari air yang hina, ketika itu Allah ciptakan dengan kehinaan itu. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi kita semua, hayu, bangkitlah menjadi manusia yang benar-benar mulia di hadapan yang maha kuasa Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya? Bertakwa.
bertakwa, bertakwa. Hanya satu kuncinya supaya manusia menjadi orang mulia itu adalah takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat saudara-saudaraku. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam bahasa. Mudah-mudahan bisa memaafkan dalam kekurangan. Mudah-mudahan ketika ada kebaikan menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.